Yo, halo guys, balik bersama gua Hajartan. Di video kali ini gua akan mereview atau memberikan tutorial cara mendapatkan Tide Mourner Rod ini ya. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya ya guys ya. Langsung aja ke videonya, let's go. Gua akan memberikan bahan-bahan serta tempat-tempatnya untuk mendapatkan Tide Mourner ini ya. Untuk bahan-bahan pertamanya yaitu ada Tide Mourner head. Ini yang kita beli di Tidefall ya. Tidefall dengan seharga 750.000 CS ini. Terus untuk yang kedua yaitu kita mencari yang namanya tuh Tide Essence. Nah, Tide Essence kayak gini ya guys ya. Ini kita harus nambang juga di Tidefall menggunakan totem ya guys ya. Totemnya itu dari Tidefall juga yang seharga 7,5 juta ya. Duit gue langsung habis gara-gara itu. Terus yang ketiga kita memerlukan yang namanya tuh Moonstone ya. Wait, Moonstone. Oh, nggak ada di sini. Nah ini guys, Moonstone-nya ini kita harus perlu yang namanya tuh mutasi Mormat ya guys ya, Mormat. Nah Mormatnya tuh dapat dari mana? Kita dapatnya dari di Appraise ya guys ya, di tempatnya Moosewood ya, di Moosewood di sono. Nah terus bahan yang keempat itu kalau nggak salah yaitu namanya tuh Iron Chunk. Nah ini guys, ini dapatnya tuh dari di Sunstone di Merlin Fells itu ya, di atas situ. Nah gimana cara dapetinnya Iron Chunk-nya itu? Nah gua akan jelasin sebelumnya. Untuk sebelum dapat Iron Chunk, yang pertama kita naik dulu ke sini. Nah kalau udah naik ke sini, terus kita tinggal terbang pakai glider. Nah di sini kalau kalian belum buka Merlin Fells-nya, kita harus nyelesain quest dari Merlin, yaitu mengumpulkan 4 warna berbeda dari shardnya ini ya, yaitu ada merah, biru, hijau, dan pink. Nah untuk semuanya ini kalian mau menunggu selama 40 bisa sampai sejam lebih ya, karena untuk menunggu satu shard ini 20 menitan ya, atau kurang lebih 1 jaman lah ya buat dapetin ini. Nah kalau udah selesai kalian disuruh I need to enter the chasm. Nah kalau udah, I'm ready. Kalau udah harus kita ke belakang sini ya, patokannya NPC ini kita ke belakang, ada tanaman. Terus nah itu ada semacam duri-duri gitu, kita turun dan masuk ke dalam sini. Nah kalau udah kita ini ya, kita mancingnya di bagian sini. Dan syarat untuk mendapatkan, enggak syarat sih, tapi biar kamu dapat Iron Chunk-nya, kita pakai namanya tuh Gear Bridge guys ya. Nih karena sebenarnya Iron Chunk ini common ya guys ya. Kalau kita pakai yang apa namanya, yang ini apa ya namanya ya, umpannya yang itu bakal lebih susah guys dapetin itu mungkin ya. Terus ya kalau udah tinggal kita kumpulin the Ancient Isles. Nah untuk ke Ancient Isles-nya tuh di bagian mana? Kita spawn kapal dulu. Aku startnya ini dari Sunstone ya guys ya, dari Moosewood dan sebagainya. Nah ini kita dari Sunstone ya, kita keluar dari sini. Nah ya biasanya orang-orang kalau spawnnya di Rosewood atau di Moosewood. Nah kalau dari Moosewood kita tinggal ke belakang aja, kalau Rosewood kita tinggal lurus. Nah itu ada Ancient Isles, kita langsung pergi ke sono aja ya guys ya. Nah kalau udah sampai di Ancient Isles dan kita tidak naik ke ini ya, tidak naik ke tali-talinya, tapi kita bakal naik ke sini bagian dekat meteor sini ya guys ya. Terus nah kalau udah kita tinggal glider aja, kita ancang-ancang dari sini. Nah di sini udah ada tempat berlubang gini ya. Nah ini nggak tahu kenapa air terjunnya nggak ada, apakah ini bug atau cuma dihapus ya.
Nah kalau udah, kita masuk ke sini. Nah untuk syarat ke masuk Ancient Archive-nya ini kita harus membutuhkan yang namanya ore, atau bukan ore ya, batu dan 4 orang ya, termasuk diri kita, karena syarat untuk membuka Ancient Archive ini ya guys ya. Kalau pengen tutorialnya silahkan cek di YouTuber lain, soalnya banyak yang udah melalui cara tutorial Ancient Archive ini ya guys ya. Nah kita tuh kesini tuh cuman pakai glider, dan jangan sampai jatuh. Kalau jatuh susah naiknya, walaupun kita nggak bakal mati, cuman susah aja. Nah kalau udah, ini road crafting. Nah kita cari yang namanya tuh nah ini Tide Mourner. Nah yang kita butuhkan tadi yaitu Tide Essence, kita butuh 3 ya. Terus ada Iron Chunk, ini 5, gampang soalnya. Terus ini ada Tide Mourner Head, ini juga gampang, kita tinggal beli aja di Tidefall. Dan yang terakhir yang susah nih Moonstone. Kalau untuk Moonstone sih gampang-gampang, susah sih, cuman dapat mutasinya yang bikin lama dan bikin tangan kita pegal. Tapi kalau user PC atau laptop ini bisa pakai yang namanya auto clicker. Nah kalau udah, kita tinggal crafted aja tuh, udah ya, aku udah punya soalnya. Nih udah ya. Nah untuk pasifnya untuk ininya, spesifikasinya di sini lure speednya 50%, lucknya 250%, mantap, sama kayak Heaven's Rod, semoga aja nggak palsu. Terus kontrolnya 0,4 guys, gede banget loh ya. Resilience-nya 0%, max kilonya infinite. Disturbance-nya +2, ini kurang tahu apa fungsinya, karena aku kan baru ini baru comeback ya. Terus hand focus Plesiosaur, nah ini penangkap Plesiosaurus, Pliosaur. Nah ini gua udah coba, gua bingung mau kasih enchant apa, mungkin kita sekalian kasih enchant ya. Nah untuk pasifnya di sini. Nah chance-nya ini 35%, 35% chance for Mornet 7,5 kali, higher cash power ya, grand higher initial progress, perfect cast 50% chance to stun the fish for 5 seconds. Jadi ini kalau perfect nanti barnya langsung setengah gitu guys. Untuk ini ya, boomnya itu if the fish stays off ini, jadi ini bakal stay selama 5 detik ya guys ya. Terus nanti ada hammer gitu, stunnya itu 2 detik, progress speednya 8%, dan 3 detik untuk 3 second cooldown ya guys ya gitu. Nah nih ini tadi ya guys ya, ini speknya yang tadi. Terus ini Tidefall, lokasinya Tidefall. Untuk ininya headnya ya 1,2 juta, dan state-nya state 9 gitu ya guys ya. Nah untuk penampilannya, nah gua kasih contoh gini ya, ini kan perfect nih, hijau set. Nah ini kan langsung kebun tuh, langsung setengah guys. Terus nanti kita dikasih lagi nih, nah ada suara teng, nah itu pasifnya guys ya. Terus ya kalau kita dikit kayak gini, biasanya sih ini barnya dikit nambahnya tuh, nggak langsung setengah kayak tadi guys. Tapi walaupun resilience-nya jelek, tapi ini barnya besar guys gitu. Kita bisa pakai piercing atau hasty ya biar cepat gitu. Nah kok bisa ini, karena gua pakai stud bait yang nambah lure speed 50% ya guys ya. Ya lumayan lah, ini setara hasty cuman versi light ya. Oke, kita bakal kasih enchant dulu. Gua bingung mau kasih enchant apa, karena ini relic gua masih berapa ya, Exalter 2 1 2 Cupid relic ini kita nggak pakai ya. Enchant relic ya, masih banyak lah relicnya, cuman gua nyoba pakai Exalted relic, siapa tahu dapat Herculean dan malahannya barnya makin besar guys. Gila 0,6 ya guys ya. Tapi kalau tambah bait yang nambahin kontrol 0,1 itu udah tambah gede banget, kita nggak usah gerakin mouse ya guys ya. Oke, langsung aja ke Statue of Sovereignty ya guys ya. Let's go Sovereignty ya guys ya. Nah langsung aja kita naik di sini, terus naik
Terus kita nggak usah bayar token ya, soalnya udah beli yang versi unlimitednya. Nah, kita naik. Oke, udah. Nah, sorry guys, videonya agak ngelek soalnya nih grafiknya emang agak bagus ya kalau di Fish CH dibanding di Fish satunya lagi yang plagiat ya. Kita sound dial dulu. Alamak, laptop gua suara kipasnya gede banget guys. Kita pakai yang mana dulu nih reliknya nih? Kita pakai ini aja, yang 3. Kita coba ya sebagai percobaan. Not bad sih, not bad ya guys ya. Apa ini kita kasih ini aja guys? Wait, ini di sini aja guys, takut jatuh aku. Wait, bagus ya guys ya. Oh, nyampe. Barnya sih nggak terlalu gede banget ya. Tapi untuk mancingnya tambah cepat lumayan lah. Apa kita kasih ini aja ya? Gua agak bingung sih. Coba lagi ya. Unbreakable enggak butuh, tapi ini 0,1. Enggak jelek. Natural mutation change by 90%. Hebat kamu tuh. Oh, akhirnya. Hesti guys. Ciwi. Bang, nggak recommended bang Hesti. Iya emang, cuman pengen nyari luck. Tapi kalau dikasih piercing ya bagus sih, cuman ya gimana ya, dianya udah ada boomnya guys. Tambah piercing lagi tambah OP guys. Kita coba pakai ini aja. Nah, coba deh mancing. Nih ya, langsung instan Hestinya tuh. Menurutku sih lebih bagus pakai piercing. Ya kalian bebas sih mau pasangnya pakai apa. Kalau gue sih HD aja ya, biar loose speednya gacor. Nih plus 55%. Ini loose speednya agak gimana gitu, 55 dibanding yang lainnya, kayak misalnya nih Eudolon ini 100%. Terus ini low speednya ini juga 95%, ini cuma 50%. Tapi lucknya nih sih semoga aja nggak fake ya, nggak bohongan ya, soalnya event road juga 250 ternyata fake. Entahlah, ini kayaknya beneran. Semoga guys, nggak kayak apa road yang warna angel itu guys. Yuk langsung aja kita cari ikan untuk ikan langka untuk mendapatkan nih ya. Gua pakai baitnya coral biar apa, biar ada resilience-nya 20% dan gak susah-susah amat ya, biar ada resilience-nya lah minimal. Oke guys, langsung aja kita nyari ikan OP ya, let's go. Ya guys, ini malah ada starfall ya, nggak bisa disandail tuh bangke. Udah sekalian aurora totem aja dah. Lah ya nggak bisa dipakai juga auroranya. Ini gua pakai akun kedua ya, soalnya di sana banyak aurora tuh, akun kedua. Oke guys, mungkin kita ke tidefall. Gua ke tidefall aja buat nyari ikan-ikan di sono, karena kan di sana kan lumayan banyak ya. Sekalian kita lengkapin bestiary si tidefallnya ya guys ya. Coba bisa beli rod termahalnya gitu. Walau rod termahal sekali beli pun boncos duitku. Oke guys, kita masuk dulu ke ini ya. Mana tidebreaker gue? Nah ini ya guys, ini Shard of Touch, ini yang gua dapetin ini ya, Merlin Fells gitu. Yuk langsung masuk, cebur. Kenapa gue pakai tidebreaker ya, biar cepat aja sih. Tapi ini kendaliinnya agak susah-susah gimana gitu. Dan oh ya, catatannya nggak boleh nge-lag ya guys ya. Kalau nge-lag nanti ini apa, bakal cepat ininya, naiknya bakal cepat habis gitu. Oke, kita enaknya mancing di mana? Coral Bastion atau ini ya? Kita mending ke Crimson itu aja dah. Nah
Kita ke collapse ruin aja. Ada 4 orang ya di server ini. Kenapa kok 4 orang? Karena private server ya guys ya. Oh wait, apakah ada ikan? Tapi kayaknya nggak gini ya. Ada event kah? Ini coba guys jelasin untuk cara dapetin cara ini pasifnya Tidefall tuh apa gitu. Ya lumayan lah untuk mancing-mancing di sini tuh. Cuman yang bikin kurang hoki ada Starfall-nya anjir. Aduh nggak bisa naik lagi. Ya udah. Bang naik bang. Nah. Cih nyampe. Emang pasifnya Starfall sih apa sih? Entahlah. Sorry guys, omongan gua agak belibet soalnya belum terbiasa ya. Karena jarang banget upload video panjang dengan mic ini, jarang banget. Ini pun baru coba-coba ya guys ya. Biasanya di sini tuh ada ikan-ikan ini. Coba ya gua nyari di private server lain. Apakah ada gitu? Untuk link private servernya gua dapat dari Google ya. Jadi masih aman, akun gua aman sentosa. Oke guys, gua bakal nyari server lain dulu. Oke guys, ini gua udah di private server lain tuh. Ya, langsung aja kita masuk seperti biasa. Untuk sandalnya nanti aja ya guys ya, karena ini tak susah juga ya untuk masuk ke dalamnya, soalnya gampang nyangkut guys. Dan ingat catatannya nggak boleh nge-lag, soalnya kalau nge-lag pun juga sulit ya. Ini gimana turunnya? Mantap, hebat kamu tuh. Nah, kita udah nyampe sini. Ini cara naiknya gimana bang? Halo bang. Oh ini. Nah mantap. Oke, kita bakal mancing di sini dulu ya. Kita pakai sundel dulu. Ini pakai akun 1. Mantap. Auroranya kita nyalain dulu. Nah, kita grinding di sini aja ya guys ya. Kita catch perfect. Nah mantap. Boom. Lagi. Boom. Wah cepat banget loh ya. Pakai clever ini cocok juga guys, karena ini mancingnya juga lumayan cepat. Jadi kita harus perfect catch aja secara terus menerus ya guys ya. Let's go. Upper water wanderer. Dan ini gua buat untuk kaca. Untuk grindingnya cocoknya tuh di collapse ruin, crowned ruins, sunken reliquary, dan satu lagi di mana ya, gua lupa ya. Ya pokoknya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya ya guys ya. Mohon maaf jika kata-kataku agak belibet dan nggak jelas gitu ya, karena baru coba-coba dan agak malu-malu nih, padahal udah pernah nyoba. Oke, see you next time guys. Goodbye.